Shalom teman-teman dan Ibu dosen, perkenalkan nama saya Ellen Marantika. Saya berasal dari Universitas Kristen Maluku, jurusan Kesehatan, Program Studi Ilmu Keperawatan, kelas A dengan NPM 12114201210044. Ya, di sini saya akan menjelaskan tugas tentang anatomi sistem perkemihan. Ya, di sini struktur sistem perkemihan. Sistem perkemihan terdiri dari 4, yaitu 2 ginjal, 2 ureter, kandung kemih, dan uretra. Sistem perkemihan berfungsi untuk yang pertama, membuat produksi sisa dari tubuh, yang kedua, membantu mempertahankan keseimbangan asam basa dengan menahan dan mengekresi ion hidrogen, yang ketiga, mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit, yang keempat, membantu pengaturan tekanan darah. Ginjal. Ginjal merupakan suatu organ bervaskular yang banyak berbentuk seperti kacang. Terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama konteks renalis atau bagian luar, mengandung mekanisme penyaringan darah dan dilindungi oleh kapsul berfibrosa dan lapisan lemak. Yang kedua medula renalis atau bagian tengah, mengandung 8-12 piramida ginjal. Yang ketiga pelvis renalis atau bagian dalam, menerima urin melalui kalises mayor. Menopang kelenjar adrenal, satu kelenjar terdiri atas setiap ginjal. Kelenjar ini dipengaruhi oleh pelepasan renin dari ginjal. Sebaliknya, kelenjar adrenal mempengaruhi sistem ginjal dengan mempengaruhi tekanan darah, sama halnya dengan retensi natrium dan air di ginjal. Struktur sistem kemih nefron mempunyai 2 fungsi utama, yaitu yang pertama, menyaring cairan, produksi sisa, elektrolit, asam, dan basa. Yang kedua, secara selektif menyerap ulang dan mensekresi ion. Terdiri dari kumpulan kapiler yang disebut glomerulus dan ductus pengumpul. Dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu yang pertama, tubulus contractus proximal, mensirkulasi air dan mereabsorpsi glukosa, asam amino, metabolisme, dan elektrolit dari filter kapiler terdekat. Yang kedua, lengkung Henle, mengkonsentrasikan filter melalui pertukaran elektrolit dan reabsorpsi untuk menghasilkan cairan hiperosmolar. Yang ketiga, tubulus contractus distal, tempat filtrat memasuki tubulus pengumpul dan tempat natrium direabsorpsi di bawah pengaruh aldosteron. Pembentukan urin. Urin berfungsi untuk membuat sisa seperti obat-obatan. Dihasilkan dari 3 proses yang terjadi di nefron: filtrasi oleh glomerulus, reabsorpsi oleh tubulus, dan sekresi oleh tubulus. Pada yang pertama, filtrasi oleh glomerulus, transport aktif dari tubulus contractus proximal menyebabkan reabsorpsi Na dan glukosa ke sirkulasi terdekat. Osmosi kemudian menyebabkan reabsorpsi H2O. Yang kedua, pada reabsorpsi oleh tubulus, suatu saat bergerak dari filtrasi kembali dari tubulus contractus distal ke kapiler pretubuler. Transport aktif penyebab reabsorpsi Na, adanya ADH menyebabkan reabsorpsi H2O. Yang ketiga, pada sekresi oleh tubulus, suatu saat berpindah dari kapiler peritubuler ke dalam filtrasi tubulus. Kapiler peritubuler kemudian mensekresi NH3 dan H, biasanya menghasilkan jumlah keluaran urin sebesar 720 sampai 2.400 ml setiap hari. Bervariasi sesuai dengan asupan cairan dan iklim. Keluaran urin meningkat setelah minum banyak cairan karena tubuh mensekresikan kelebihan air. Keluaran urin menurun jika asupan cairan berkurang atau natrium berlebihan.